bau amis teman-teman. Aduh, Mas Soto bau amis kan Mas Soto? Aduh, saya nggak tega liatnya Mas. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Bisa dilihat ya, dia mau megang sesuatu. Itu alat kelaminnya sendiri teman-teman. Yang di apa namanya ya Mas ya, ini dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fahri Ramadhani. Dan seperti biasa, malam hari ini saya ditemani sama Mas Soto. Gimana kabarnya Mas? Baik Mbak Fani, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga baik Mas Soto. Teman-teman, seperti biasa malam hari ini saya sudah berada di satu lokasi. Dan saya datang ke sini juga lumayan terlambat, karena kalian bisa lihat sendiri ini hujan, semuanya basah ya teman-teman. Kita terlambat karena juga untuk menuju ke sini itu nggak gampang ya Mas, banyak sekali rintangannya teman-teman. Jadi tadi mobilnya agak sedikit mogok ya Mas ya, dan jalanan itu ternyata itu rusak parah Mas. Jadi kita itu mau nggak mau teman-teman, mobilnya taruh di bawah dan kita itu kesininya jalan kaki Mas teman-teman, karena jalannya itu rusak, nggak memungkinkan mobil itu masuk ke dalam, karena kasihan ya teman-teman, sayang banget kalau mobilnya dipakai untuk masuk ke dalam lokasi ini. Nah, sebenarnya lokasi ini itu nggak utuh hutan semua teman-teman. Jadi ini bukan hutan ya, jadi ini itu perkarangan kosong milik warga yang lebar banget teman-teman. Nah, katanya itu dulunya mau dijual, tapi nggak jadi teman-teman, karena ini lokasinya tidak jauh dengan rumah sakit terbengkalai. Jadi yang mau beli itu takut Mas gitu, katanya sih mau dibuat kayak wahana gitu Mas, kolam renang ataupun apa sejenisnya. Tapi karena yang mau beli itu takut ini berdekatan dengan rumah sakit terbengkalai, jadi mungkin dibatalkan ya teman-teman. Tapi entah kalau ada faktor lain kita juga nggak tahu ya, karena hanya informasi itu yang bisa saya dapatkan. Cek Mas, dengar tadi seperti ada bunyi sesuatu. saya ada benda satu Mbak Fani. Betul? Apa cuma daun biasa ya Mas ya? Mungkin Mbak Fani. Sepertinya Mas Woto pernah melakukan penelusuran di tempat ini, Kayaknya pernah sih Mbak Fani. tapi Tapi sama sama siapa gitu? lupa ya. Lupa ingat. Nah teman-teman, kalau saya amati ini memang lokasinya sangat luas, dan ini juga lumayan wingit menurut saya, dan tempatnya lumayan serem. Sebab kenapa sih bilang lumayan serem, karena tempatnya itu kayak nggak pernah dirawat teman-teman, jadi lebih berkesan seram aja gitu Mas. Tapi entah di dalamnya ada apa aja, kita kurang paham. Yang jelas saya di sini itu disuruh membersihkan lokasi ini agar lokasi ini tuh cepat laku ya Mas ya. Dan orang yang suka membersihkan lokasi ini itu sering terdengar ada suara orang minta tolong Mas, dan minta tolongnya itu katanya minta tolong dikembalikan, tapi entah apa yang dikembalikan Mas gitu. Jadi kita cari tahu dari beberapa petunjuk warga aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta izin dulu Mas. Bismillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan aja Mas. Saya mau minta izin di depan. Astagfirullahaladzim. Katanya tempat ini pernah terbakar dengan tiba-tiba Mas, tanpa dibakar oleh tangan manusia. Katanya pernah kebakaran sendiri Mas, nggak tahu faktornya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, ya Allah Mas, banyak sekali sosoknya Mas di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Mas, dengar ada suara Mas, kembalikan, saya nggak tenang gitu. Dengar Mas? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Tolong wujudkan diri kamu. Saya ingin tahu apa yang ingin dikembalikan, apa yang kamu minta.
sehingga kamu bilang tolong dikembalikan. Astagfirullahaladzim. Semakin kencang suaranya teman-teman. Di mana kamu? Saya di sini bisa menolong. Asalkan kamu benar-benar butuh pertolongan saya dan tunjukkan wujud kamu. Astagfirullahaladzim teman-teman. Saya dengar ada suara seperti kesakitan, kayak orang lagi disiksa, Mas. Kayak seperti misal ya, kayak kena sayatan peso terus dia jerit kesakitan. Tapi saya nggak tahu nih suara berasal dari mana teman-teman. Karena tempatnya luas dan saya belum bisa memprediksi kalau sosok itu dekat dengan saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu. Saya akan bantu kamu asalkan kamu mau mewujudkan diri di depan saya. Saya bukan pengganggu di sini. Tolong wujudkan wujud kamu. Saya akan bantu sebisa saya. Saya bukan pengganggu di sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Di depan tadi saya melihat ada sekilas seperti api berjalan, Mas. Depan sana Bapak nih. Iya, Mas. Kelihatan nggak dari kamera, Mas? Kelihatan sih Bapak nih. Tadi saya melihat hanya cuma sekilas saja sih, Mas Foto. Astagfirullahaladzim. Suaranya dari mana? Saya penasaran, Mas. Saya terawang dulu ya, Mas ya. Bantu doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang kita cari nggak jauh, Mas, dari sini, Mas. Gak jauh Bapak nih. Tuh, pelan-pelan. Itu apa, Mas? Mana? Pohon pisang ya? Mungkin ya Bapak nih. Teman-teman, Jauh di kamera nggak kelihatan Bapak nih. bisa dilihat ya, Mas ya. Tempatnya sangat tidak terawat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Akbar. Bentar. Di depan ya, Mas. Itu apa Bapak Di nih? depan, Mas. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lihat, Mas. Sumber dari suara yang kita dengar ternyata dari sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok ada merah-merahnya Bapak nih? Allah Akbar. Di bagian mana Bapak nih? Betul sekali, Mas Soto. Mukanya Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah lama banget di sini, Mas. Udah lama banget Bapak nih. Ya, kita harus jaga sopan dan santun, Mas Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya bukan mengganggu di sini. Ternyata suara yang tadi minta tolong dikembalikan itu berasal dari sosok ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Emang apa yang dia bicarakan di sini kan? Ntar dulu, Mas Foto. Oh, terus lalu Bapak nih. astagfirullahaladzim. Apa Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata Mas, bau banget, bau amis, teman-teman. Aduh, Mas Soto, bau amis nggak, Mas Soto? Jelasin Bapak nih. Aduh, saya nggak tega liatnya, Mas. Itu kan merah-merah darah Bapak nih. Astagfirullahaladzim, teman-teman, bisa dilihat ya, dia memegang sesuatu. Itu alat kelaminnya sendiri, teman-teman, yang di apa namanya ya, Mas, ya, ini dipotong, teman-teman, grill sama salah satu pihak rumah sakit, Mas. Jadi dia itu meninggal karena dia itu korban kecelakaan. Mukanya hancur. Terus dia itu kayak diotopsi gitu, Mas. Dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa lebih lanjut di rumah sakit, dibersihin ya, teman-teman.
Dibersihin di rumah sakit, ternyata dari pihak rumah sakit itu ada yang curang, Mas. Mereka mengambil alat kemaluannya itu dipotong, Mas. Nggak tahu alasannya kenapa itu alat kelaminnya dipotong ya. Buat apa katanya? Astagfirullahaladzim. Dipotong terus dijadikan seperti kayak apa? Kayak praktek gitu loh, Mas. Ini misalnya ini kemaluan udah dipotong ya. Ini kemaluan terus kayak buat praktek gitu loh, Mas. Terus ini nanti ini bagian ininya gitu loh, Mas. Maksud nggak? Kayak buat praktek. Enggak memotongnya dalam keadaan hidup-hidup. Enggak, dia sudah meninggal, Mas, dipotong gitu. Nah, terus kemaluannya itu waktu dia meninggal, waktu mau dikafani itu ditaruh di sebelahnya, Mas. Nah, dia itu minta dikembalikan ke asal usulnya, Mas, ke tempatnya, minta disemulain. Tapi Karena kan dia udah pegang itu Bapak nih. iya, tapi minta disempurnain, dipasang gitu, Mas. Tapi kan nggak bisa ya, Mas ya. Mau bagaimana teman-teman kalau dipasang? Kan itu, Mas, udah terpotong dan nggak mungkin saya dipasang lagi. Tenang, tenang. Tenang. Saya tahu kamu sakit. Astagfirullahaladzim. Bukan. Saya di sini bukan mengganggu kamu. Bukan. Saya bukan dari pihak rumah sakit itu. Oh, jadi rumah sakit yang terbengkalai itu. Kejadiannya di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, jadi di bagian muka itu sangat hancur, Mas. Dan kedua matanya itu hilang. Kelihatan, Mas? Iya sih Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Ini saya terawang. Ternyata benar, Mas. Dia itu di dulu itu dibawa ke rumah sakit yang terbengkalai di daerah tempat ini, Mas. Kan tadi saya bilang ada rumah sakit terbengkalai, teman-teman. Nah, itu di rumah sakit itu, dan dia itu menghuni lokasi ini karena dia merasa arwahnya nggak tenang, teman-teman. Ya, dia udah lama banget, Mas. Dia masalahnya nggak tenang dan dia itu menghantui lokasi ini, Mas. Makanya lokasi ini itu sering banyak gangguan. Bahkan lokasi ini yang mau dijual itu nggak laku-laku, Mas Foto. Teman-teman. Udah Astagfirullahaladzim. berapa lama di sini Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Rumah sakit itu terbengkalai sekitar 15 tahun yang lalu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu diam. Saya akan membuat kamu merasa tidak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan meringankan rasa sakit kamu. Mas, akan kubunuh orang yang sudah memotong alat kelaminku. Dia bilang seperti itu, Mas. Tolong, jangan lakukan itu. Kamu kalau mau mencari sampai ketemu, itu bakalan susah. Karena rumah sakit itu pun sudah terbengkalai. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu entah ada di mana sekarang. Mas, dia marah, Mas. Dia marah. Mas Soto, dia marah besar. Dia ingin mencari dan balas dendam sama orang yang sudah memotong alat kelaminnya, Mas. Saya mohon, tolong jangan lakukan itu. Itu nggak akan menyelesaikan permasalahan kamu. Tolong saya mohon, jangan lakukan itu. Iya malah jadi beban kamu nanti Betul. di akhirat. Tolong jangan lakukan itu, saya mohon. Itu nggak akan bisa terpasang. Percaya, itu tidak akan bisa terpasang. Karena itu sudah terlepas. Kamu sudah dalam keadaan sudah menjadi arwah, tidak bisa dipasang. Saya mohon, tolong jangan. Selama alat kelamin itu terpisah dari tubuhnya, Mas, arwah yang di depan kita itu tidak akan tenang. Tapi dia 5
dimakamkan sama alat kelamin itu enggak Bapak nih? Iya, dimakamkan sama alat kelamin itu teman-teman, tapi dalam keadaan tuh terpisah di sebelahnya yang tadi saya bilang. Saya mohon tolong jangan dendam. Saya akan doakan kamu agar kamu lebih tenang lagi. Biar kamu bisa tenang di alam kamu. Kamu tidak seperti ini. Itu yang bisa saya lakukan. Tapi tolong kamu jangan dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat rasa sakit sepenuhnya yang kamu rasakan akan hilang. Bagaimana? Kamu sudah gak kesakitan? Mas Soto, kita harus segera mendoakan arwah yang di depan kita supaya dia tidak berpikiran untuk balas dendam ke orang yang sudah memotong alat kelaminnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tim hanya bisa mendoakan kamu, membantu kamu seperti ini. Tolong tinggalkan lokasi ini. Biar lokasi ini kalau dijual cepat laku. Dan kamu, saya pastikan kamu akan lebih tenang. Walaupun kamu dalam keadaan terpisah dengan alat kelaminmu, yang saya pastikan kamu tenang dan kamu gak akan kesakitan lagi. Saya gak bakal bisa menyatukan alat kelamin kamu, dan saya juga gak akan membiarkan kamu balas dendam. Karena perbuatan jahat dibalas jahat itu tidak baik. Sekarang saya hanya bisa mendoakan kamu, itu pun kalau kamu mau, daripada kamu menghantui lokasi ini, itu tidak ada gunanya, kamu akan merasa kesakitan terus menerus. Sekarang kamu pergi, saya doakan agar kamu lebih tenang ya. Jangan ada di tempat ini lagi. Kamu harus pergi ke alam kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ya, pergi juga dia, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Tadi dia ada di sekitar sini. Tempatnya bau anyir darah, teman-teman. Mas Soto mencium. Iya Bapak nih, masih ada bau-baunya Bapak nih. Iya, Mas, saya sampai pusing, Mas. Karena bau banget amis darahnya, teman-teman. Terkuak sudah ya, Mas ya. Penelusuran malam hari ini ternyata lokasi ini nggak laku-laku karena ada salah satu penghuni yang berasal dari rumah sakit terbengkalai itu, Mas. Jadi rumah sakit itu terbengkalai 15 tahun yang lalu dan ada satu orang yang kecelakaan dan meninggal. Terus dia itu diperiksa jenazahnya di rumah sakit, ternyata disalahgunakan, ada yang memotong alat kelaminnya untuk bahan praktek lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan ini bau amis banget darah. Tenaga saya sudah habis, sudah saya transfer ke arwah yang tadi di depan saya karena untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan, Mas. Insya Allah saya jaminan dia nggak akan lagi di lokasi ini, tapi saya tidak menjamin kalau lokasi ini bersih ya teman-teman. Dan semoga kalau lokasi ini dijual cepat laku, tidak ada gangguan dan tidak ada sosok-sosok yang masih tidak tenang di tempat ini. Teman-teman, saya Fani Ramadhani, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Apa yang kami lihat dan kami rasakan tidak perlu diperdebatkan ya teman-teman. Saya Fani Ramadhani dan Mas Soto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas, licin, licin Mas.